Coba julurkan lidah Anda. Jika lidah bergetar atau tremor atau miring pada saat dijulurkan, itu adalah tanda adanya angin di dalam tubuh. Pertanyaannya sekarang, anginnya duduk, berdiri, atau jalan-jalan? Hehehe, bercanda. Angin dicirikan oleh kemampuannya untuk menyebabkan masalah terkait gerakan. Angin di dalam tubuh tidak hanya bisa menyebabkan angina pectoris atau angin duduk saja, tapi juga bisa menyebabkan pusing, sakit kepala, termasuk sakit kepala tiba-tiba, tremor, kejang otot, kekakuan dan nyeri sendi, flu, sakit tenggorokan, demam, hidung tersumbat, gatal, nyeri yang berpindah-pindah, menyebabkan kondisi yang lebih parah seperti kejang-kejang dan bahkan stroke. Angin duduk atau angina pectoris adalah nyeri dada yang disebabkan oleh kurangnya pasokan darah kaya oksigen ke otot jantung. Penyebabnya adalah penyempitan atau penyumbatan pada arteri koroner, pembuluh darah yang memasok darah ke jantung. Jika dibiarkan atau tidak diobati, angina pectoris atau angin duduk dapat meningkatkan resiko serangan jantung, gagal jantung, atau bahkan kematian mendadak. Gejalanya adalah nyeri dada yang terasa seperti ditekan, tertindih, atau sesak di dada. Sering terasa seperti menjalar ke bahu, belikat, lengan, leher, rahang, atau punggung. Gejala tersebut bisa terjadi pada saat beraktivitas ataupun pada saat beristirahat. Banyak orang kecolongan karena mengira ini hanya masuk angin biasa atau masalah di pernafasan atau mungkin masalahnya berhubungan dengan lambung atau bahkan banyak yang menyangka ini adalah sakit gigi karena nyerinya menjalar sampai ke rahang. Dan ternyata wanita lebih banyak yang kecolongan. Kenapa? Karena kebanyakan wanita itu terbiasa dengan rasa tertekan di dada setiap mau datang bulan. Demikian penjelasan versi medis barat yang sama sekali nggak ada hubungannya sama angin. Dalam TCM, angin adalah konsep kunci untuk memahami perjalanan penyakit angina. Angin sering dikaitkan dengan stasis darah, kekurangan qi, dan ketidakseimbangan internal yang mengganggu energi jantung dan aliran darah yang menyebabkan nyeri dan gejala lain yang terkait dengan angina atau angin duduk. Angina pectoris yang disebabkan oleh angin sering dipahami sebagai kondisi di mana angin mengganggu aliran qi dan darah sehingga menyebabkan rasa sakit dan gejala lainnya. Pengobatannya pun berfokus pada pembuangan angin, pengaktifan peredaran darah, dan penguatan daya tahan tubuh. Selain pengaruh angin, dalam Chinese medicine, angina pectoris sering dikaitkan dengan kombinasi faktor-faktor termasuk stasis darah dan kekurangan qi. Karena angin adalah patogen eksternal yang dapat memengaruhi qi dan aliran darah tubuh, menyebabkan stasis darah yang merupakan faktor utama penyebab angina. Melemahkan qi pertahanan atau imunitas tubuh yang akan membuat tubuh lebih rentan terhadap faktor patogen lain dan berkontribusi terhadap angina. Dalam beberapa kasus, angina pectoris atau angin duduk dapat disebabkan oleh angin internal, di mana energi internal tubuh menjadi sangat aktif dan tidak menentu. Yang selanjutnya, mengganggu aliran qi dan darah. Jadi dapat disimpulkan penyebab angina pectoris adalah stasis darah, kekurangan qi, pengaruh angin, dan faktor lainnya seperti stres emosional, pola makan yang buruk, kebiasaan gaya hidup juga dapat berkontribusi terhadap perkembangan angina. Jadi sekarang udah tahu kan, anginnya duduk di mana, duduk sama siapa, dan berbuat apa. Jika tanda dan gejala sudah terlihat, jangan tunggu sampai sakit. Segera lakukan pengecekan yang dibutuhkan. Kemudian lakukan perawatan dan terapi yang sesuai dengan sindrom penyakit tersebut. Semangat sehat. Kalau sehat pasti semangat, kalau semangat pasti sehat.